Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mami Jo. Nah, kita masih di konten horror series. Kali ini treat horror kita akan menceritakan sebuah kisah dari sebuah akun di Twitter Putra Merah @kmbgkantil. Jadi kali ini kisah lemari tua ini merupakan cerita dari seorang follower dari Putra Merah ini. Ini sebuah kisah nyata sebenarnya. Jadi kisah nyata ini terjadi saat dia pindah ke Makassar. Nah, seperti apa sih ceritanya? Mari kita baca bersama-sama. Nah, teman-teman, begini kisahnya. Panggil saja aku dengan sebutan Asti. Aku mempunyai pengalaman buruk dengan bangsa lelembut. Kejadiannya saat aku tengah hamil anak kedua di pertengahan tahun 2013. Jadi kisah ini terjadi di tahun 2013 dan si Asti ini dalam keadaan hamil. Saat itu aku dan keluarga terpaksa harus pindah keluar pulau karena tuntutan pekerjaan suami. Tepatnya di salah satu kelurahan di Kecamatan Talo, Makassar. Ahmad, suamiku saat itu tiba-tiba pulang cepat ke rumah. Kepulangannya tentu membuatku sangat kaget. Biasanya ia pulang larut malam karena selalu mengambil lembur. Jadi suaminya ini sering lembur tapi tiba-tiba saat itu dia pulang cepat. Ngapain ya? Nah, suamiku ini termasuk salah satu karyawan yang paling diandalkan di perusahaannya. Maka tak heran jika di perusahaannya di mana ia bekerja selalu saja membebani pekerjaan berat. Jadi suaminya ini selalu dibebani pekerjaan berat karena dia sangat diandalkan di perusahaannya itu, hingga terkadang keluarga terlupakan. Di hari itu ia memberitahukan kepadaku jika perusahaan menugaskannya untuk dinas ke Makassar selama 6 bulan. Aku yang mendengar kabar itu tentu saja sedikit marah. Jadi pas dengar kabar mau dipindahin ke Makassar, istrinya ini sebenarnya nggak begitu suka. Kenapa aku marah? Karena seberat apapun pekerjaan yang dilimpahkan kepada suamiku tak akan pernah mendapat penghargaan setimpal seperti yang sudah-sudah. Kenapa kamu lagi sih, Pak? Memangnya nggak ada karyawan lain? Tanyaku saat itu. Jadi istrinya nih bertanya ke suaminya, kenapa sih suaminya terus? Emang nggak ada yang lain gitu? Emang nggak ada karyawan yang lain gitu? Setelah pekerjaanku beres di sana, aku akan dipromosikan naik jabatan, kata Ahmad meyakinkanku. Mendengar kabar bahwa suamiku akan dipromosikan naik jabatan, tentu saja sebagai istri aku merasa terharu. Setelah sekian lama, akhirnya suamiku dihargai. Tentu aku tak mungkin melarangnya untuk pergi ke Makassar. Aku sendiri tak mau menjadi penghambat karir suamiku. Apalagi aku hanya ibu rumah tangga yang tidak cukup pintar membantu perekonomian keluarga. Kesibukanku hanya mengurus rumah dan Kaila, anak pertamaku. Yang membuatku lebih senang lagi, suamiku akan membawaku dan Kaila ke sana. Alasannya, ia khawatir tak bisa menemaniku persalinan jika aku tak ikut dengannya. Apalagi saat itu kandunganku sudah di usia 5 bulan kehamilan. Nah, jadi teman-teman, istrinya ini akhirnya diajak pindah ke Makassar. Padahal saat itu dia lagi hamil 5 bulan. Di hari itu juga suamiku menelpon temannya yang berada di Makassar untuk mencarikan rumah kontrakan yang murah untuk kami tempati sementara hingga pekerjaannya selesai. Dan akhirnya mereka mencari rumah kontrakan di sana. Keesokan harinya, sehari sebelum berangkat ke Makassar, suamiku mendapat kabar jika temannya sudah mendapatkan rumah kontrakan, namun lokasinya sedikit jauh dari lokasi kantornya yang ada di sana. Setidaknya jaraknya 30 menit jika ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor. Jadi lokasi tempat dia kontrak itu lumayan jauh, 30 menit ke kantornya.
Suamiku kemudian membooking tiket pesawat untuk kami semua. Tadinya ibuku berencana ikut, tapi urung karena tak tega jika meninggalkan adikku yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Hari keberangkatan kami sekeluarga ke Makassar akhirnya tiba. Kayla yang awalnya antusias tiba-tiba mendadak rewel, bukan main, sejak dari rumah hingga ke bandara. Jadi anaknya ini rewel tiba-tiba. Kayla tak mau lepas dari gendongan ibuku. Aku dan suamiku sempat kebingungan membujuk Kayla untuk berhenti merengek. Kayla sayang, nanti Oma nyusul ya. Oma janji deh, sekarang Kayla sama Mami sama Papi dulu. Kan enak, Kayla bisa terbang naik pesawat. Ibuku membujuk Kayla. Nah, beruntungnya bujukan ibuku terbukti manjur. Kayla akhirnya berhenti dari rewelnya. Apalagi ibuku juga menyogok Kayla dengan uang 20.000. Kami pun akhirnya terbang ke Makassar meninggalkan Jakarta tanpa hambatan apapun. Tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Hanafi, teman suamiku ternyata sudah menanti kedatangan kami. Kami pun langsung diajak untuk ke rumahnya. Kebetulan rumah kontrakan yang akan kami tempati sedang dibersihkan oleh pemiliknya. Di dalam mobil, Hanafi menawarkan untuk tinggal sementara di rumahnya sambil menunggu rumah kontrakan yang akan kami tempati selesai dibersihkan. Sudah tidur di rumahku dulu dan 2-3 hari ini daripada ke hotel. Kamu keluar biaya lagi nanti, kata Hanafi menawarkan. Sebelumnya makasih banyak, tapi istri kamu gimana? Mengizinkan tidak? Tanya suamiku. Justru istriku yang menawarkan. Ya sudah, kita langsung ke rumah aja. Akhirnya mereka ini menginap di rumah temannya 2-3 hari. Tiba di rumah Hanafi, kami disambut dengan cukup hangat. Kayla pun terlihat senang bisa menginap di rumah Hanafi. Apalagi rumah Hanafi cukup besar dan sangat nyaman. 2 hari kami menginap di sana sebelum kami benar-benar harus menempati rumah kontrakan di salah satu kelurahan kecamatan Talo, Kota Makassar. Rumah kontrakan kami itu lumayan jauh jaraknya dengan rumah Hanafi yang berada di kecamatan Makassar. Kami diantar ke rumah kontrakan oleh keluarga Hanafi. Aku cukup kaget saat mengetahui rumah kontrakan yang akan kami tempati selama 6 bulan ke depan. Jika disebut nyaman, rumahnya memang cukup nyaman. Tidak begitu besar dan cukup untuk kami bertiga. Hanya saja bangunannya sudah cukup tua dan berada di paling ujung wilayah kelurahan, sedikit jauh dari tetangga. Jadi lokasi tempat yang ngontrak ini sedikit jauh dari tetangga sekitarnya. Hal itulah yang membuat aku merasa sedikit takut. Jadi ngelihat situasi seperti itu, istrinya sempat takut juga. Kamu bisa bayar bulanan, kata Hanafi kepada suamiku. Alhamdulillah, rumah ini lebih dari cukup. Murah lagi, makasih ya Vi, sudah mau saya repotkan, kata suamiku. Gak apa-apa, semoga kerasan. Oh ya, besok mobil kantor baru bisa kamu pakai. Soalnya sopir yang mengantarkannya lagi sakit. Saya pamit dulu, kata Hanafi. Lanjut, iya nggak apa-apa, terima kasih banyak Pi, hati-hati, kata suamiku yang mendadak terlihat kegirangan karena selama bekerja di Makassar, ia akan mendapat pinjaman mobil. Pak Karni, pemilik rumah kontrakan, kemudian memberikan kunci rumah kepada kami. Setelah itu, ia juga berpamitan pulang setelah suamiku membayar uang sewa untuk 3 bulan pertama. Pak Karni juga akan kembali keesokan harinya untuk mengajak suamiku melapor ke RT dan RW setempat. Sore hari tiba, Kayla kembali rewel secara tiba-tiba. Ia menangis saat bermain di dekat lemari tua yang ada di kamar utama. Wow, ternyata ada lemari tua di kamar utamanya. Aku dan suami yang tengah mengeluarkan sejumlah barang bawaan di ruangan depan langsung menghampirinya. Aku kaget melihat lengan tangan kanan Kayla tiba-tiba membiru, seperti memar terkena benda tumpul. Di usia Kayla 3,5 tahun, memang Kayla masih kesulitan untuk berbicara. Jadi mereka tuh kagetnya bukan main ketika melihat tangan anaknya Kayla itu membiru seperti memar, kayak kena benda tumpul gitu.
Dan si Kayla ini di usia 3,5 tahun memang belum bisa lancar bicaranya. Hingga apa yang diucapkannya terkadang aku sendiri kurang mengerti. Termasuk saat aku tanyakan kepada Kayla, tangannya kenapa? Kayla menjawab seperti mengucapkan kata nenek sambil menunjuk ke arah lemari tua di kamar utama. Oh my god, ada apa ya? Suamiku pun langsung menggendong Kayla agar berhenti menangis. Sementara aku menuju ke kamar mandi untuk mengambil air untuk mengompres tangan Kayla. Dan kebetulan rumah kontrakan yang kami tempati memang disewakan lengkap dengan isinya. Jadi rumah kontrakannya tuh ada isinya juga, ada perabotannya maksudnya. Sehingga kami tak perlu repot-repot untuk membeli perabotan, terkecuali untuk urusan bahan-bahan masakan. Baru saja selesai mengambil air, aku dan suami dikejutkan dengan tangan Kayla yang tadinya memar ternyata sudah hilang tanpa bekas. Oh my god, jadi tangannya tadi kan memar, tiba-tiba sekejap aja belum diobati nih, udah hilang sendiri. Wow, kenapa ya? Tangisan Kayla pun berhenti di pelukan suamiku. Kayla akhirnya tertidur. Suamiku akhirnya menggendong Kayla masuk ke dalam kamar dan membaringkannya di atas kasur, di atas dipan tua dari besi yang kasurnya sudah aku alasi kain batik pengganti spray. Mah, rumah ini kan sudah lengkap perabotannya. Tinggal beberapa barang memang harus ada yang dibeli seperti spray. Besok kita beli, aku izin pulang cepat untuk beli beberapa perlengkapan di rumah, kata suamiku. Iya Pak, tapi besok aku ikut ya. Aku dan suamiku kemudian kembali membereskan barang bawaan, hingga waktu tak terasa sudah pukul 9 malam. Perutku keroncongan, aku pun meminta kepada suamiku untuk membelikan makanan. Selepas suamiku pergi, Kayla terbangun. Ternyata Kayla juga merasakan lapar sambil menunggu suamiku pulang mencari makanan. Aku membuatkan sesuatu untuk Kayla, setidaknya agar perutnya terisi terlebih dahulu. Memang kesalahan kami saat mulai pindah ke kontrakan, kami tidak kepikiran untuk membeli makanan sebagai stok di hari pertama. Sayang, tunggu ya, Mama bikin susu dulu, kataku meminta agar Kayla menunggu di ruang tamu. Kayla yang masih terlihat mengantuk, kemudian menyenderkan badannya ke kursi kayu sambil memeluk boneka Doraemon kesayangannya. Aku pun bergegas menuju ke dapur, memasak air untuk membuat susunya Kayla, dan ternyata tabung gasnya kosong. Oh, ternyata tabung gasnya kosong. Astaga, kenapa tidak aku cek dari tadi sore, gumamku. Aku kemudian melepas selang gas dan membawa tabung gas berwarna hijau itu ke depan. Aku pun mengajak Kayla untuk mencari warung terdekat. Karena Kayla masih cukup mengantuk, aku pun menggendongnya di belakang, sementara tangan kananku menenteng tabung gas yang kosong. Aku dan Kayla terus menyusuri jalan hingga menjauhi pemukiman warga. Aku masih berharap ada warung yang masih buka di malam itu. Jadi dia ini keluar mencari gas, udah malam keadaannya. Karena di pemukiman warga aku tidak menemukan satu warung pun yang buka, hingga sampai aku menemukan sebuah tembok panjang dengan gerbang besi yang di atasnya terdapat papan bertuliskan Pekuburan Buta Tianang. Ternyata ada pekuburan di dekat situ, guys. Oh my god. Melihat teman itu, aku kemudian langsung berbalik arah. Maksudnya gini, melihat tempat itu, jadi dia berbalik arah, langsung mau pulang, gak jadi cari warungnya. Aku ingat pesan beberapa orang, jika orang hamil dilarang memasuki areal kuburan, karena biasanya akan diganggu makhluk halus yang bisa-bisa mempengaruhi kondisi janin. Memang sih kalau orang lagi hamil kan dilarang untuk ke kuburan atau ke tempat-tempat yang keramat, karena takut diganggu sama makhluk halus.
Baru saja kakiku akan melangkah dengan cepat, aku mendengar ada seorang seperti memanggilku. Kakak, kakak. Mendengar suara itu, aku pun refleks menoleh ke belakang. Jadi ada yang memanggil dia dan dia langsung menoleh. Anehnya, aku tak melihat seseorang sama sekali. Gak ada orang, guys. Jadi siapa yang manggil? Mataku masih melotot ke arah sumber suara yang aku yakini bahwa suara itu berasal dari areal kuburan itu. Tiba-tiba aku melihat sosok manusia kerdil melintas dari arah seberang jalan menuju gerbang kuburan tadi. Oh my god, ini manusia atau apa ya? Tanpa membuka gerbang, manusia kerdil itu tiba-tiba masuk begitu saja. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Seketika itu aku berjalan dengan cepat menjauhi kuburan itu. Nafasku tersengal-sengal sampai aku beristirahat di sebuah bangunan yang aku rasa itu adalah pos ronda. Jadi karena melihat manusia kerdil tadi, dia langsung shock dan berusaha lari. Kasihan juga nih ibu hamil ini ya. Beruntungnya ada bapak-bapak yang tengah lewat menggunakan sepeda ontel. Mau kemana nak? Sapa bapak-bapak itu sambil menghentikan laju sepedanya. Mau cari yang jual gas pak, saya penduduk baru di sini. Kalau sudah malam, warung-warung sudah tutup. Harus ke minimarket. Saya belum tahu jalan pak. Ya sudah, bapak tinggal dulu. Bapak tinggal dulu keliling. Iya pak, terima kasih banyak. Akhirnya bapak itu kembali meninggalkan wanita tadi. Aku pun kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah. Sementara Kayla ternyata sudah tidur dalam gendonganku. Baru saja aku mau membuka pintu, aku mendengar suara motor berhenti tepat di halaman rumah kontrakan. Kamu dari mana mah? Kata suamiku. Sambil menggodok saku belakang, mengambil dompet untuk membayar ongkos ojek. Oh, jadi suaminya ini nyari uang untuk bayar ojek. Tadi mau beli gas, tapi warung sudah tutup semua. Kenapa nggak nunggu aku pulang dulu? Suamiku menghampiriku sambil menenteng kantong plastik hitam berisi makanan. Kayla tadi bangun, dia lapar. Aku mau bikinin susu, tapi gasnya kosong. Astaga, ya udah. Ayo masuk, kamu makan dulu. Kayla bangun juga. Aku dan Kayla akhirnya makan sate lontong yang dibeli suamiku. Sementara suamiku ternyata sudah makan terlebih dulu di tempat penjualnya. Suamiku pun kemudian izin untuk mandi. Sementara aku pun melanjutkan makan di ruang tamu. Sekitar 10 menitan berlalu, suamiku teriak di dalam kamar mandi. Ia memintaku untuk mengambilkan handuk. Aku pun membalas agar suamiku menunggu sebentar. Masalahnya saat itu aku tengah membereskan tumpahan air minum dari gelas yang tidak sengaja tersenggol oleh tangan Kayla. Sebentar sayang, tunggu. Setelah beres, aku menuju ke kamar untuk mengambilkan handuk milik suamiku. Tapi handuk itu tidak ada. Sayang, handuknya di mana? Aku sedikit berteriak. Tiba-tiba suamiku masuk ke dalam kamar dengan sudah mengenakan handuk menutupi areal kemaluannya. Aku pun sedikit kebingungan. Nah, itu handuk ada. Kenapa minta aku ambilin, tanyaku? Kan kamu sendiri barusan yang ngasihin handuknya. Ternyata pas suaminya itu minta handuk, padahal kan istrinya tadi kan masih di ruang tamu, di ruang makan. Tapi suaminya bilang sudah ada yang ngasihin handuk. Loh, siapa yang ngasihin handuk tadi ya? Jawaban suamiku semakin membuatku bingung. Ya bingung lah ya. Siapa yang ngasihin ya? Padahal posisi istrinya tadi lagi di ruang makan dan ada tumpahan air, dia beresin tumpahan air, kan gak secepat itu ya guys. Aduh. Oh my god, siapakah itu? Sumpah, aku baru ambilin handuk tapi gak ketemu. Gimana caranya aku ngasihin handuk ke kamu kalau aku aja belum menemuin handuknya? Aku membela diri. Ya buru-buru mau ngasihin handuknya ya teman-teman. Handuknya aja dicari-cari nggak ketemu. Tiba-tiba kata suaminya sudah ada yang ngasihin handuk. Oh my god. Setan kali. Tapi mana mungkin setan bisa nganterin handuk, iya kan? Ucap suamiku sambil tertawa ngakak.
Memang suamiku ini salah satu orang yang tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistik, termasuk adanya hantu. Suamiku ini adalah tipikal orang yang logical thinking. Ceritanya nanti kita sambung di bagian kedua. Jadi ini lemari tua bagian 1. Bagian 2-nya di video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih udah klik video ini. Terus support channel YouTube Mami Jo dengan cara like, share, and subscribe. Thanks for watching. Big hug, big love. Bye.